Oke, kita akan melanjutkan pembelajaran kita tema ke-7, peristiwa dalam kehidupan, subtema 3, peristiwa mengisi kemerdekaan, pembelajaran 1 dan 2. Tujuan pelajaran kita hari ini, yang pertama, mengidentifikasi jenis-jenis surat-surat undangan. Kedua, melakukan percobaan perubahan wujud mencair, membeku, dan menguap. Ketiga, mengidentifikasi kegiatan dan peran pelajar dalam mengisi kemerdekaan. 4. Mengidentifikasi ragam seni rupa daerah. Coba perhatikan gambar berikut ini. Ini adalah kegiatan mengikuti perlombaan kegiatan 17 Agustus. Biasanya diadakan di sekolah, di instansi, di perkantoran, di komplek perumahan. Dan orang-orang yang mengikuti perlombaan kegiatan 17 Agustus, baik itu di perkantoran, di komplek perumahan, dan juga di sekolah, biasanya itu mendapatkan surat undangan untuk mengikuti perlombaan atau pertandingan-pertandingan tertentu. Apakah anak-anak mengetahui makna dari surat undangan dan jenis-jenis dari surat undangan? Nah, surat undangan itu merupakan surat yang berisi pemberitahuan dan permintaan kesediaan seseorang untuk menghadiri suatu acara atau kegiatan. Adapun kalimat yang digunakan dalam surat undangan harus efektif, singkat, padat, dan jelas, dengan tujuan supaya orang yang membaca segera mengerti isinya. Kemudian, surat undangan itu ada 3 jenis. Yang pertama, surat resmi, yaitu surat undangan yang mengatasnamakan sebuah instansi atau organisasi dan kedinasan. Kemudian yang kedua, surat setengah resmi, yaitu surat undangan yang mengatasnamakan perseorangan yang ditujukan kepada instansi untuk kepentingan setengah resmi. Contohnya, undangan pernikahan dari seseorang ditujukan ke tempat pekerjaannya di kantor misalnya, atau surat undangan untuk ulang tahun ditujukan kepada teman dan keluarga yang lain. Jadi bisa juga surat untuk perayaan upacara hari raya keagamaan yang dilakukan oleh seseorang dan ditujukan kepada organisasi. Nah, yang ketiga, surat tidak resmi, yaitu surat undangan yang mengatasnamakan perseorangan dan ini ditujukan juga kepada perorangan. Nah, kalau surat tidak resmi itu sifatnya perorangan dan juga untuk kepentingan perorangan saja. Contohnya, undangan untuk acara ulang tahun anak-anak. Nah, setelah melihat jenis-jenis surat undangan ini, apakah anak-anak mengetahui apa persamaan dan perbedaan dari surat undangan resmi, setengah resmi, dan tidak resmi? Dari jenis-jenisnya dan dari pengertiannya, anak-anak pastinya sudah memahami persamaan dan perbedaan dari ketiga jenis surat undangan ini, bukan? Nah, tadi kita sudah melihat ada perlombaan yang diikuti oleh orang-orang di 17 Agustus. Anak coba perhatikan percobaan berikut ini ya. Nanti anak-anak boleh mencobanya di rumah. Di sini ada proses penguapan, kemudian ada proses mengembun, ketika ada air yang menempel ditutup di panci itu ya. Nah, di sini ada proses mencair. Ketika air dimasukkan ke dalam es panci, es batu mencair. Sekarang kita akan lanjutkan ke dalam proses membeku. Kita akan membuat es krim, nanti anak-anak coba di rumah. Bahannya susu, air, es batu,
kemudian plastik besar, garam, dan juga kantong plastik sedang yang lebih kecil ya. Nah, pertama kita akan mengaduk susunya sampai dia menyatu, sampai dia tidak menggumpal-menggumpal. Kemudian susu tersebut masukkan ke dalam wadah atau kantong plastik yang lebih kecil. Setelah itu diikat, tapi jangan sampai terlalu kencang. Kemudian masukkan es batu ke dalam kantong plastik yang besar, masukkan susu yang sudah diikat, lalu timpa lagi dengan es batu, kemudian tambahkan garam. Setelah ditambahkan garam, nanti kantong plastiknya diikat kembali lalu di-shake atau dikocok-kocok, kemudian sampai nanti dia menyatu, lalu kita lihat setelah beberapa lama kemudian apakah es krimnya berhasil. Ini percobaan yang sangat sederhana yang anak-anak dapat lakukan di rumah. Anak-anak bisa membuat es krim sendiri. Jadi es krimnya sudah berhasil dengan bahan yang sangat sederhana, bukan? Silakan anak-anak mencobanya di rumah. Di sini sudah ada percobaan tadi menguap, mengembun, mencair, dan membeku. Silakan anak-anak bereksperimen ya, karena bahan-bahannya sangat mudah didapatkan. Sekarang kita akan lanjutkan kembali pelajaran yang tadi kita lihat itu bagian dari kita mengikuti pembelajaran. Salah satu kegiatan di dalam mengisi kemerdekaan negara Indonesia. Nah, negara Indonesia yang sudah merdeka itu tidak didapatkan dengan cara yang mudah. Kemerdekaan kita diperoleh dengan perjuangan para pahlawan dan para pemimpin-pemimpin serta pejuang-pejuang terdahulu. Kemudian, banyak orang yang telah berkorban, mereka pantang menyerah untuk merebut kemerdekaan tersebut sehingga kita sekarang bebas dari penjajahan. Maka kita yang sudah memperoleh kemerdekaan sekarang berkat jasa-jasa para pahlawan, kita patut mengisi kemerdekaan tersebut. Sebagai warga negara, kita memiliki tugas di dalam mengisi kemerdekaan ini dengan melakukan hal-hal yang positif tentunya. Nah, bagaimana caranya kita melakukan hal-hal yang positif untuk mengisi kemerdekaan, khususnya anak-anak yang sedang belajar, masih kecil? Apakah bisa melakukan hal-hal positif? Caranya bagaimana? Nah, caranya yaitu pertama kita mengingat, menghormati, dan menghargai jasa para pahlawan yang telah gugur untuk memperjuangkan kemerdekaan Republik Indonesia yang kita nikmati sekarang ini. Kemudian, cara kedua, kita setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang dirumuskan juga oleh Bapak Proklamator kita, yaitu Bapak Soekarno. Kemudian mencintai dan bangga dengan produk dalam negeri. Lalu memiliki rasa nasionalisme dan patriotisme, memiliki rasa cinta tanah air dan bangsa Indonesia. Nah, ini tadi cara-cara yang dapat kita lakukan untuk mengisi kemerdekaan negara Republik Indonesia yang kita cintai ini. Kemudian, kegiatan-kegiatan positif lainnya untuk mengisi kemerdekaan yang dapat dilakukan di rumah, membantu orang tua, membantu pekerjaan sehari-hari di rumah, menaati orang tua, lebih banyak belajar daripada bermain. Jangan lebih banyak bermain sehingga tugas-tugas lupa. Kemudian melaksanakan tugas-tugas yang menjadi kewajiban di rumah, saling menghormati dengan sesama anggota keluarga, menjaga kebersihan rumah dan lingkungan sekitar. Kegiatan positif yang dapat dilakukan di sekolah, mematuhi seluruh peraturan sekolah tentunya, mengikuti upacara dengan disiplin, tapi sekarang karena belajar daring,
kita jarang upacara ya, kecuali kalau ada event-event tertentu, itu pun anak-anak mengikutinya dari rumah di depan laptop, tapi tidak apa-apa, itu bagian dari pembelajaran. Kemudian mengikuti kegiatan pembelajaran di sekolah dengan baik, menjaga dan merawat fasilitas milik sekolah, menjaga kebersihan sekolah, mengikuti kegiatan ekstrakurikuler yang diadakan di sekolah, menjaga nama baik sekolah. Di masyarakat, kegiatan-kegiatan positif yang dapat kita lakukan, terlibat dengan aktif kegiatan yang ada di masyarakat, menjaga dan memelihara fasum atau fasilitas umum, aktif dalam organisasi kemasyarakatan seperti Karang Taruna, ini kalau sudah pemuda ya, menjaga kebersihan lingkungan sekitar, saling menghormati dan menghargai, serta berteman dengan semua lapisan masyarakat tanpa diskriminasi, mengikuti perlombaan yang diadakan di masyarakat, turut aktif dalam kegiatan sosial di masyarakat. Nah, ini semua kegiatan-kegiatan positif karena sudah ada orang-orang yang berkorban untuk membebaskan kita dari penjajahan. Nah, terlebih lagi kita anak-anak Tuhan sudah dibebaskan dari penjajahan dosa dan dimerdekakan oleh Tuhan Yesus Kristus. Maka anak-anak, mari kita lakukan apa yang menjadi tugas-tugas dan tanggung jawab kita. Sebab kita sudah menjadi bangsa dan rakyat yang sudah merdeka. Jadi, isilah kemerdekaan itu dengan hal yang positif, misalnya dengan menghargai keragaman karya seni rupa. Indonesia kaya akan keberagaman, khususnya karya seni rupa Nusantara. Apa saja? Nah, ini sebagian karya seni rupa, yaitu karya seni lukis batik yang menjadi simbol kebudayaan nasional dan yang juga sudah diakui oleh PBB, yaitu batik. Batiknya diakui seni lukisnya. Ini seni lukisnya, contoh-contoh seni lukis batik. Ini adalah seni lukis batik dari beberapa daerah ya. Ini dari Jawa Tengah, kemudian ini dari Jawa Barat, kemudian ini juga dari Jawa Barat, ini Jawa Barat dari Cirebon, kemudian ada lagi seni lukis wayang Bali ya. Nah, ini hanya sebagian kecil saja. Ini juga dapat kita lakukan dengan menghargai ini, mengisi kemerdekaan negara kita. Kemudian ada juga seni memahat atau seni patung. Ini contohnya adalah seni patung dari suku Asmat yang biasanya ini mereka pergunakan sebagai simbol ada hubungan dengan arwah leluhur mereka. Kemudian patung Batak itu sebagai simbol dan ritual magis biasanya digunakan. Ada juga seni patung dari Kalimantan. Nah, ini juga dari Kabupaten Bangkayang, Kalimantan Barat. Patung-patung ini dibuat juga dari kekayaan alam, keragaman sumber daya di tempat tersebut. Ini dari kayu trem besi dibuat ya. Ini juga menggambarkan kehidupan leluhur orang-orang Dayak di Kalimantan. Kemudian kita juga bisa mengisi kemerdekaan kita dengan menghargai seni karya kriya ya. Ini seni kriya seperti membuat benda-benda pakai dengan menggunakan keterampilan. Jadi seni kriya itu seperti craft ya, karya kerajinan. Jadi di setiap daerah itu memiliki seni kerajinan atau seni kriya yang unik sesuai dengan corak yang berbeda-beda sesuai dengan situasi dan keadaan daerahnya. Misalnya ini kerajinan dari batok kelapa. Biasanya ini di Jawa banyak sekali orang-orang yang kreatif membuat batok kelapa jadi mainan, jadi hiasan. Kemudian ini ada yang dibuat menjadi teko, menjadi cangkir, menjadi tatakan gelas, jadi sendok. Banyak ini menghasilkan uang. Ada yang jadi pot bunga, padahal ini hanya dari batok kelapa dihasilkan oleh tangan-tangan kreatif masyarakat Indonesia. Kemudian ada lagi seperti seni kerajinan tangan dari anyaman bambu. Ini hanya sebagian kecil saja.
Ini dapat dijadikan sebagai keranjang, keranjang buah, tempat perhiasan, sebagai lampion, kemudian ini sebagai kipas untuk bakar sate atau kipas-kipas. Nah, ini sebagian karya seni di daerah Indonesia. Nah, kiranya anak-anak dapat memahami pelajaran hari ini. Tugas anak-anak hari ini mengerjakan halaman 95 nomor 1 dikerjakan dengan baik, kirimkan kepada teachernya. Okay? Now we are closing our lesson today. Let's pray. Our Heavenly Father, thank you for your blessing. Thank you for your kindness. Thank you for the lesson today. Help us remember all we have learned today. In the name of Jesus Christ, we pray. Amen. Thank you for your attention. See you next time. Bye-bye. Cheerio.